Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 120703031. Pada video kali ini saya akan menjelaskan permodelan pemrograman dengan Excel dan juga Python dengan judul gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara untuk memenuhi mata kuliah fisika komputasi. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data di Excel dan juga Python dengan judul gerak jatuh bebas tanpa adanya gaya gesekan. Nah, ini adalah data yang sudah diambil di Excel. Nah, untuk studi kasus yang pertama, jadi ini tuh ada datanya di mana ketika sebuah benda dijatuhkan pada ketinggian 600 meter, di sini jadi hanya itu 600 meter tanpa kecepatan awal. Terus kita itu di sini ingin mengetahui posisi dan kecepatan dari benda tersebut selama 10 detik pertama dari mulai benda tersebut itu dijatuhkan. Nah, terus di sini ada gravitasinya yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat sebagai persebaran gravitasinya. Kemudian di sini A itu adalah waktu awal, di mana waktu awal itu adalah 0 detik sampai 10 detik pertama. Jadi waktu akhirnya atau B-nya itu 10 second. Kemudian di sini N, ada N itu adalah jumlah data atau integer. Nah, jumlah data yang akan kita ambil di sini itu ada 100 data. Kemudian di sini ada stop size. Stop size itu rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya, dimana rumusnya itu B dikurangin A atau waktu akhir dikurangin waktu awal dibagi dengan N atau jumlah data. Kemudian ini ada rumus waktu saat I, dimana waktu saat I itu adalah A atau waktu awal ditambah dengan I kemudian dikalikan dengan H atau ketinggian awal. Nah, setelah itu kita masukkan di sini persamaan atau rumus untuk solusi eksak, di mana di sini ada V eksak, rumusnya itu gravitasi dikalikan dengan waktu atau G kali T. Kemudian Y eksaknya itu rumusnya setengah dikalikan G T kuadrat. Nah, kemudian di sini H pada saat T-nya atau HT di sini itu ada H0 atau H awal dikurangi dengan Y eksak. Nah, terus kemudian untuk solusi numeriknya di sini, untuk solusi numerik Euler, kita masukkan persamaan. Untuk V Eulernya itu ada VI ditambah H dikalikan dengan G, dimana KV sama dengan H dikali G. Kemudian untuk Y Eulernya yaitu YI ditambah H dikali VI, dimana KY sama dengan H dikalikan dengan VI. Nah, untuk H Eulernya itu adalah H0 atau ketinggian awal dikurangi dengan Y Euler. Nah, yang di sini. Terus kemudian untuk solusi numerik menggunakan Euler modifikasi, persamaannya di sini itu ada V Euler modifikasi, rumusnya VI ditambah H dikali G. Kemudian Y Euler modifikasinya YI ditambah H dikali VI ditambah 1. Dan untuk ketinggian Euler modifikasinya yaitu H0 atau ketinggian awal dikurang Y Euler modifikasi. Nah, di sini kita mengambil data sebanyak, ini adalah jumlah datanya sebanyak 100 data. Sudah jadi data sebanyak 100 data. Kemudian kita mencari T-nya, waktunya. Di sini juga terdapat Y eksaknya, dimana di sini sudah terdapat rumusnya, jadi tinggal dimasukkan ke data dari 0 sampai 100. Kemudian di sini juga ada V eksak, kemudian ketinggian akhir atau HT eksaknya, dan juga terdapat rumus solusi numerik Euler dari data 0 sampai dengan data 100, dan juga solusi numerik Euler modifikasi dari data 0 sampai dengan data yang ke 100.
Nah kemudian untuk yang solusi numerik Euler termodifikasi ini itu adalah yang paling dekat dengan solusi eksak, dimana persamaannya itu hampir sama dengan solusi eksak. Nah setelah itu di sini ada grafik yang didapatkan atau yang sudah dibuat dari data 0 sampai 100, yaitu dari waktu ke 0 sampai 10 detik pertama. Ini ada grafiknya, didapatkan grafik pertama yaitu grafik posisi terhadap waktu. Jadi baik metode eksak, metode Euler asli, dan Euler modifikasi, ketiganya itu menunjukkan bahwa ketika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan tanpa adanya gesekan udara, maka gerak benda tersebut perubahan posisinya itu adalah melengkung ke atas. Jadi tandanya itu pada benda tersebut mengalami percepatan, yaitu percepatan yang berasal dari gaya gravitasi bumi. Nah, apabila tidak ada percepatan, maka kurva posisi terhadap waktu ini kurvanya itu akan linear atau disebut dengan GLB. Kemudian ini di grafik 2. Di grafik 2 itu ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ketiganya ini baik itu metode eksak, Euler asli maupun Euler modifikasi menunjukkan bahwa kurvanya itu linear dengan kemiringan atau gradiennya itu Y sama dengan 9,8 X di sini. Jadi gradien ini adalah percepatan. Nah, kecepatannya itu berubah terhadap waktu, maka gerak jatuh bebas ini termasuk gerak GLBB. Kemudian di sini ada grafik yang ketiga, yaitu grafik ketinggian terhadap waktu. Nah, karena benda jatuh dari posisi tertentu, maka kalau dari ketinggian terkait pada selang waktu tertentu, maka dia akan mendekati bumi atau mendekati permukaan tanah. Jadi kurvanya itu atau grafiknya itu melengkung ke tanah atau melengkung ke bawah seperti ini. Baik itu untuk metode solusi eksak, solusi Euler asli maupun solusi Euler modifikasi. Nah, ini untuk pengolahan data yang di Excel. Selanjutnya nanti akan dijelaskan untuk pengolahan data gerak jatuh bebas tanpa adanya gaya gesekan pada software Python. Kemudian untuk pemrograman yang kedua, yaitu pemrograman komputasi untuk gerak jatuh bebas tanpa ada gaya gesekan, itu di software Python. Nah, ini sudah dibuat pemrograman komputasinya, dimana di sini itu pertama ada import nanti SNP, nanti itu adalah library untuk perhitungan numerik. Kemudian di sini ada from printsong import. Jadi printsong ini kita akan memanggil file untuk print solusi. Nah, untuk file print solusinya itu sudah dibuat juga. Ini file print soalnya seperti ini. Nah, kemudian untuk from Euler import, jadi kita akan memanggil file yang berisi metode Euler. Ini juga sudah dibuat, yaitu program kedua yaitu modul Euler. Nah, program komputasinya seperti ini. Kemudian terdapat import matplotlib. Ini adalah library matplotlib yang fungsinya itu untuk memplot data pada software Python. Nah, kemudian di sini kita menginput data di mana G atau gravitasi itu adalah 9,8 meter per second. Nah, kemudian kita buat fungsinya di sini. Nah, fungsinya itu ada dua, yaitu dua persamaan diferensial order 1 yang menyatakan sistem gerak atau persamaan gerak dari benda jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara. Nah, di sini itu terdapat X sama dengan 0,0. Artinya itu kita menentukan waktu yang ingin diketahui, posisi dan kecepatannya. Jadi dari mulai waktu ke 0 detik sampai 10 detik pertama di sini. Jadi X itu 10 second atau 10 detik pertama.
kemudian di sini kondisi awal untuk posisi dan kecepatan itu kondisi awalnya adalah sama-sama 0 dan H-nya itu adalah 0,1, dimana H itu adalah ketinggian. Kemudian di sini terdapat solusi numerik menggunakan Euler, dimana sama seperti pengolahan data di Excel tadi, dan juga terdapat solusi eksak, dimana Y eksak sama dengan setengah G X dikali X. Nah, X di sini itu tadi sudah dijelaskan bahwa X adalah X sama dengan T, jadi G X kali X jadi setengah G T kuadrat. X kali X itu sama dengan T kuadrat. Nah, kemudian ini kita print data, memprint nilai solusi Euler dan eksak. Jadi print data berdasarkan solusi Euler. Nah, di sini kita kemudian memplot nilai solusi Euler dan eksak. Nah, di sini ada plot. Yang diplot itu adalah posisi terhadap waktu, di mana sumbu X-nya itu nanti adalah waktu dan sumbu Y-nya itu adalah posisi. Ini sudah dijelaskan bahwa plot X label, waktu T itu adalah sumbu X, kemudian sumbu Y-nya itu adalah posisi. Nah, kemudian setelah kita membuat program Euler dan program Print Solution-nya, kita dapat merunning atau memplotnya, yang nanti akan dimunculkan grafik posisi terhadap waktu. Kita klik run. Tunggu sampai grafik atau plotnya terbentuk seperti ini. Nah, di sini ada dua kurva dalam satu grafik, yaitu kurva yang dihasilkan dari solusi eksak dan kurva posisi benda yang dihasilkan dari posisi numerik Euler. Nah, ketika di run dari hasil plot datanya itu menunjukkan bahwa metode Euler dan metode eksak nyaris berhimpitan seperti ini. Jadi artinya metode eksak maupun metode Euler bisa digunakan atau melengkapi. Jadi metode Euler itu walaupun di aproksimasi atau metode pendekatan mendekati nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Dimana seperti tadi sumbu X itu adalah waktu dan juga sumbu Y itu adalah posisi. Dan pada grafik ini itu terdapat dua metode, yaitu metode Euler dan metode eksak yang hampir sama atau saling berhimpitan seperti ini. Demikian pemrograman komputasi dengan judul gerak jatuh bebas tanpa adanya gaya gesekan dari saya. Kalau lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.